Ya, halo semuanya. Ini adalah presentasi dari grup VG dari entrepreneurship, kelas entrepreneurship. Nah, ini adalah anggota dari VG Dinat saja, Dri. Ya, yang pertama ada Randy, kedua ada Calvin, ketiga ada Safira, empat ada Andri, dan juga ada Alex. Nah, berikut adalah value proposition canvas atau VPC kita. Yang pertama ada customer profile, yang terdiri dari gains, pains, dan juga customer jobs. Gains itu kita memberikan referensi kepada orang-orang atau customer mengenai harga bahan-bahan pokok yang ada di pasar modern, dan kita juga menyediakan jasa belanja online yang dapat memudahkan konsumen. Jadi jika mereka tidak mau keluar atau mereka lagi merasa males, mereka bisa menggunakan jasa belanja online. Dan pains kita yaitu harga produk di beberapa pasar modern yang berbeda atau tidak konsisten yang mengakibatkan para customer itu susah. Jadi kita juga menyediakan informasi tersebut. Nah, yang kedua adalah pandemi yang membuat orang-orang jadi malas untuk keluar. Customer jobs kita yaitu customer ingin membeli sayur dan juga bahan pokok karena ya sudah habis dan membutuhkannya. Next. Oke, berikut adalah value proposition, terdiri dari tiga juga, ada product and service, gain creator, sama pain relievers. Product and service kita adalah aplikasi pembanding harga bahan-bahan pokok di pasar modern dan juga jasa delivery. Gain creators kita yaitu bekerja sama dengan pihak pasar modern serta melakukan berbagai ide-ide promosi seperti diskon, voucher, dan juga ya jasa delivery. Nah, pain relievers kita yaitu mempermudah pengguna atau customer kita untuk mencari harga bahan pokok termurah atau mungkin cocok bagi mereka di setiap supermarket terdekat atau pasar modern terdekat dan mendapatkan bahan-bahan pokok dengan praktis. Oke, next. Berikut adalah masalah dan solusi untuk menyelesaikan. Nah, masalahnya ya next dulu, Dri. Ya, masalahnya adalah harga produk di beberapa pasar modern yang berbeda atau tidak konsisten, dan juga yang kedua yang kita alami sekarang yaitu pandemi COVID-19 yang membuat customer malas keluar rumah untuk berbelanja. Nah, solusi kita yaitu memberikan referensi kepada orang-orang atau customer kita mengenai berbagai harga bahan-bahan pokok yang ada di pasar, dan juga kita menyediakan jasa belanja online atau mereka tinggal pesan dan nanti akan di-delivery ke rumah mereka, yang itu juga dapat mempermudah konsumen kita. Oke, selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya, Safira. Oke, baik. Terima kasih, Calvin. Kemudian di sini ada produk dan jasa yang dibuat oleh VGinfo. Jadi, aplikasi VGinfo ini merupakan aplikasi yang berfokus untuk memberikan referensi serta informasi dengan membandingkan harga-harga dari bahan-bahan pokok di supermarket dan pasar modern secara real time. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan jasa delivery dengan menggunakan kurir sebagai pengantar bahan-bahan pokok yang nantinya telah dipilih oleh customer atau pengguna. Next. Fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi VGinfo ini ada fitur pencarian, yaitu fitur utama untuk mencari pasar atau toko dan bahan-bahan pokok yang berada di sekitar customer. Terus ada fitur filter yang berguna untuk mengurutkan harga-harga bahan pokok mulai dari rendah hingga tinggi, kemudian juga dapat mengelompokkan jarak terdekat hingga jarak terjauh. Kemudian terdapat fitur keranjang yang memudahkan customer untuk melihat total dari bahan-bahan pokok yang telah mereka pilih sebelum check out. Kemudian setelah check out, kita juga ada delivery yang terdapat fitur jasa pengantaran bahan-bahan pokok tersebut ke rumah customer. Dan yang terakhir, kita sediakan help center, yaitu menunjukkan fungsi-fungsi dari fitur yang tersedia secara singkat. Next, Andri. Kemudian ada fungsi dari aplikasi VGinfo ini mempermudah customer untuk mengatur keuangan sebelum berbelanja, karena kami memberikan referensi harga terbaik sesuai dengan yang mereka butuhkan, dan mempermudah konsumen dalam berbelanja bahan-bahan pokok, karena kami memberikan jasa antar barang yang dapat dipesan secara online. Next. Sumber daya dan bahan baku produk dan jasa yang kami butuhkan.
Ada sumber daya manusia, teknologi, dan informasi. Sumber daya manusia merupakan produk yang bukan produk, maaf, jasa yang sangat diperlukan karena jika tidak mempunyai sumber daya manusia, tentunya aplikasi ini tidak akan berjalan. Kemudian teknologi adalah salah satu bahan baku paling penting dalam perusahaan VG Info. Karena jika tidak ada teknologi, sumber daya manusia dan informasi yang ada tidak akan berguna. Dan ada informasi yang menjadi kunci utama dalam aplikasi untuk memberikan informasi kepada pengguna agar mengetahui harga barang yang ada di pasar. Baik, sekian dari saya. Boleh dilanjut dengan Randi. Terima kasih, Safira. Sini saya akan menjelaskan tentang area profile dari aplikasi VegInfo ini. Pertama, sini saya akan menjelaskan awal idenya gitu ya. Pertama, di sini tuh kita ingin mempermudah pengguna untuk mencari harga bahan-bahan pokok termurah di setiap supermarket, pasar modern, dan lain-lain yang terdekat dari rumah mereka, dan mereka juga bisa mendapatkan bahan-bahan pokok dengan praktis. Lalu di sini kita akan bekerja sama nih dengan pihak pasar modern, hypermarket, terus juga dari supermarket, serta kita akan juga melakukan berbagai ide-ide promosi lainnya nih seperti diskon, voucher, dan delivery. Next. Lalu untuk mewujudkan tujuan VegInfo ini, kita akan membuat sketch dengan aplikasi Canva. Lalu kita akan mengobservasi nih fitur-fitur yang ada dalam aplikasi serupa atau aplikasi kompetitor. Lalu kita akan melakukan evaluasi nih terhadap desain aplikasi yang dengan kelompok internal, kayak sudah cukupkah untuk di-upload untuk ke customer atau tidak begitu. Lalu untuk selanjutnya kita akan melakukan konsultasi nih dengan expert mengenai sketch prototype yang telah dibuat. Lalu kita akan meminta juga nih komentar, kritik, dan saran dari target customer terhadap keefektifan aplikasi. Lalu setelah kita mendapatkan saran dari eksternal ini, kita akan memperbaiki sketch aplikasi tersebut. Next. Lalu kita akan merancang implementasi. Nah, merancang implementasi ini kita akan membuat prototyping, meminta saran dari expert untuk kekurangan dan kelebihan aplikasi, lalu untuk membuat prototype menggunakan website yang sudah diberikan, lalu melakukan uji coba kepada aplikasi, lalu yang terakhir membuat pemasaran. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, untuk penggunaan aplikasi sendiri terdiri dari beberapa tahapan atau step ya. Yang pertama, step 1 kita bukalah aplikasi, maka nanti pengguna akan terbawa ke layar seperti yang ada di samping yang bertuliskan VegInfo ini. Nah, untuk step kedua, di step kedua setelah loading maka pengguna akan dibawa ke layar seperti di samping ini. Yang pertama, pengguna harus mengisi nama lengkap dan KTP-nya yang sesuai di KTP-nya. Yang kedua, pengguna akan diminta untuk mengisi email pengguna. Yang ketiga, pengguna akan diminta untuk mengisi nomor telepon untuk mempergampang atau mempermudah komunikasi dan melakukan verifikasi. Yang terakhir, pengguna tekan next agar dapat dibawa ke step selanjutnya, yaitu step 3. Di step 3, setelah mengisi data yang diminta oleh aplikasi seperti di step 2 tadi, maka pengguna akan diminta untuk memberikan izin bagi aplikasi untuk mengakses lokasi pengguna agar dapat mengetahui pasar-pasar yang ada di sekitar lokasi pengguna. Di step keempat, jika izinnya sudah diberikan, maka aplikasi akan menampilkan lokasi pengguna di map dan juga menampilkan lokasi-lokasi pasar yang ada di sekitar pengguna tersebut. Dan untuk step yang kelima, setelah itu pengguna dapat memilih fitur-fitur yang ada seperti mencari informasi harga bahan baku ataupun langsung dapat memesan bahan baku melalui jasa kurir. Pengguna cukup memilih bahan baku yang diinginkan, maka kurir akan membelinya dan mengantar ke rumah pengguna. Untuk next-nya akan dilanjuti oleh teman saya, Andi. Kemudian adalah storyboard. Diceritakan pada suatu hari ada seorang ibu rumah tangga yang bernama Bu Linda. Ia tinggal di Jakarta dan memiliki 1 anak dan 1 suami.
Bu Linda sangat sering pergi ke pasar setiap minggunya, tetapi semenjak pandemi, Bu Linda tidak dapat keluar, sehingga susah mengetahui harga sembako. Kemudian di dekat tempat tinggal Bu Linda terdapat 3 supermarket. Bu Linda bingung, entah mau ke supermarket yang mana, karena ketiga-tiganya berdekatan dan tidak tahu mana yang lebih murah dan mahal. Kemudian terdapat kelima anak muda tersebut menciptakan sebuah aplikasi yang dapat memberikan informasi mengenai harga-harga yang ada di sekitar supermarket, beserta lokasi dan detail item di supermarket. Aplikasi ini dapat digunakan oleh orang yang tinggal di Jabodetabek, di mana dapat mempermudah orang-orang untuk mengetahui harga barang yang ada di pasar sebelum pergi. Kemudian Bu Linda akhirnya sangat terbantu karena adanya aplikasi ini. Dan aplikasi ini akhirnya dapat mengubah hidup Bu Linda yang tadinya agak kebingungan dan sulit untuk mencari bahan-bahan pokok yang hemat, dan akhirnya dia menemukannya dan hidup dengan lebih hemat. Itu saja sedikit storyboard yang kami buat. Terima kasih.